Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Novi. Tapi sebelumnya Ibu perkenalkan dulu ya. Nama Ibu adalah Novi Piasuti. Kalian bisa memanggil Ibu Novi. Nah, hari ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu tentang pahlawan. Tapi sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah, hari ini anak-anak, gimana kabarnya? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Nah, anak-anak, walaupun masih di rumah, belum intensif untuk belajar di sekolah, Ibu harap kalian untuk semangat terus belajarnya. Lalu kalian juga bisa bertanya ketika nanti menemui kesulitan ketika belajar atau menyimak materi ini. Kalian bisa bertanya lewat WA, lewat WA group, atau di Google Classroom juga bisa. Atau kalian juga bisa bertanya lewat kolom komentar di bawah. Nah, hari ini kita akan belajar di kelas 4, tema 5, subtema 2 tentang pahlawanku, kebanggaanku di pembelajaran 5. Nanti kita akan belajar tentang sikap kepahlawanan dan bagaimana cara kita untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai dengan tempo dan nada yang sudah kita pelajari. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk belajar. Halo, kembali lagi bersama Bu Novi. Di sini kita akan belajar di kelas 4 semester 1 tema 5, yaitu tentang pahlawanku, dan tema 2 tentang pahlawanku, kebanggaanku di pembelajaran 5. Kita langsung saja ya. Pahlawan nasional. Siapa saja nama pahlawan di samping. Tapi sebelumnya Bu Guru ingin kalian bisa menyebutkan pahlawan-pahlawan siapa saja yang kalian ketahui. Sudah? Jika sudah, mari kita lihat beberapa foto pahlawan Indonesia. Di sini terlihat ada Pangeran Antasari, ada Bung Hatta, ada Patimura, ada Tuanku Indonesia, ada Diponegoro, ada R.A. Kartini, dan masih banyak lagi pahlawan nasional di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan belajar sikap kepahlawanan dari pahlawan kita yang luar biasa, yaitu I.R. Soekarno. Coba kita lihat I.R. Soekarno ini. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya melihat foto dari I.R. Soekarno, karena fotonya ini diabadikan di uang 100 ribuan. Di sana kalian bisa melihat ada dua tokoh proklamator Indonesia, yaitu I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Beliau adalah Presiden pertama RI sekaligus sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia. Karena beliaulah yang membacakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 lalu. Beliau didampingi oleh kakaknya, yaitu Muhammad Hatta. Sikapnya I.R. Soekarno, sikap kepahlawanan yang ditunjukkannya adalah beliau ini adalah orang yang berkarisma, orator ulung, atau dia bisa berorasi dengan sangat baik, dan dia juga seorang yang cerdas, yang pastinya dengan kecerdasannya ini
bisa berpengaruh atau mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia saat ini hingga saat ini. Kita coba perhatikan di sini ada video ketika beliau membacakan proklamasi kemerdekaan. Kita coba dengarkan betapa tegas ya beliau yang menjadi bukti bahwa dia memang adalah orator ulung dari negeri ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Itu adalah cuplikan dari pembacaan proklamasi beliau. Terlihat sangat tegas sekali. Kenapa? Itu sebagai atas nama bangsa Indonesia dan yang mendatangani beliau proklamasi, karena memang tidak mungkin seluruh rakyat Indonesia akan bertahan di situ, dan atas usulan dari rekan-rekannya juga, sehingga beliau menjadi yang menandatangani bersama Muhammad Hatta, menandatangani proklamasi kemerdekaan dengan atas nama yaitu bangsa Indonesia. Ini adalah contoh dari tadi proklamasi. Ini tulisan proklamasi kemerdekaan yang ditulis secara langsung oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Ada beberapa catatan dan di sini tertulis Jakarta 1798 Jepang, wakil-wakil bangsa Indonesia. Tapi perusahaan selanjutnya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Tokoh yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara. Di sini kita lihat Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan, memiliki kata-kata yaitu Engarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayani, yang berarti Engarso Sung Tulodo itu adalah di depan memberi contoh, Ing Madya Mangun Karso itu di tengah memberi semangat, dan Tuturi Handayani yang berarti di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara ini mendapat julukan yaitu Bapak Pendidikan Nasional karena perjuangannya memajukan pendidikan di Indonesia, sehingga kelahirannya yaitu tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi setiap hari 2 Mei, setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, di mana itu adalah diambil dari hari kelahiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk lebih kenal dengan beliau, kita bisa menyaksikan video tentang Ki Hajar Dewantara berikut ini. Perjuangan melawan penjajah tidak perlu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Paku Alam di Yogyakarta. Terlahir di kalangan bangsawan, Suwardi kecil sempat bersekolah di Sofia atau sekolah dokter di Batavia. Namun karena kondisinya yang sakit-sakitan, ia tidak menamatkan pendidikannya. Suwardi muda kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan India dan Kaum Muda. Selain menulis, ia juga aktif berorganisasi.
Pada tahun 1912, Suwardi bersama Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada 1913 bersama Cipto Mangunkusumo dan juga Douwe Dekker yang saat itu membela keduanya. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang. Ia kembali ke tanah air pada 1919, 3 tahun berselang, tepatnya pada 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para rakyat Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawanannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan. Ketiga semboyan itu adalah Ing Ngarso Sentulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga semboyan peninggalan Ki Hajar Dewantara itu kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tut Wuri Handayani, menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, itu tadi adalah dari sifat kepahlawanan dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita masuk ke R.A. Kartini. R.A. Kartini adalah tokoh pahlawan perempuan yang berjuang menciptakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Sehingga karena perjuangannya itu, kelahirannya pada tanggal 21 April itu diperingati sebagai Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa beliau. Kartini ini berasal dari Jepara. Dia putri dari Bupati Jepara yang memiliki keinginan kuat untuk menyamakan persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki. Ini adalah video tentang R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879. Banyak yang bilang ia sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini karena seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Ia berasal dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa, putri dari Raden Mas Adipati Aryoso Sloningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara. Dan saudara, sampai usia 12 tahun Kartini bersekolah dan belajar bahasa Belanda. Namun setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit. Di rumah, ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Dan oleh orang tuanya, Kartini disuruh menikah dengan Bupati Rembang. Kartini meninggal pada usia 25 tahun hanya selang 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya. Dan tepat 17 September 1904 dan dimakamkan di Rembang, Jawa Tengah. Jejak karya Kartini justru makin muncul di saat ia telah tiada. Sekolah Kartini didirikan di Semarang tahun 1912. Surat-surat Kartini yang terkirim ke Eropa pun dibukukan hingga pada tahun 1922 penerbit Malai Pustaka menerbitkan buku berjudul Hadis Gelap, Terbitlah Terang. Wah, pikiran karya yang tersohor hingga sekarang. Museum Kartini di Rembang, Jawa Tengah hingga kini bisa Anda kunjungi dan memuat bermacam benda peninggalan Kartini.
Oleh bagaimanapun, Kartini adalah seorang perempuan dan manusia biasa. Ia punya sisi lain, salah satunya tahukah Anda kalau Kartini adalah seorang vegetarian. Ia tercantum dalam satu surat kepada sahabatnya di Eropa, R.M. Abendanden tahun 1902. Sebagian kutipannya begini, "Kami sekarang pantang makan daging. Sudah lama kami merencanakan itu dan bahkan beberapa tahun saya hanya makan tanaman saja." Dan saudara, foto Kartini pernah 2 kali ada di mata uang rupiah, yakni di pecahan 5 ribuan, 5 rupiah maksud kami, dan 10.000 rupiah. Nama Kartini juga diabadikan sebagai nama jalan di tempat di kota Belanda. Oke, ini adalah sejarah singkat dari R.A. Kartini ya. Lalu apa yang perlu kita lakukan sebagai generasi selanjutnya, yaitu yang pertama menerapkan sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mencontoh bagaimana gigihnya pahlawan untuk mewujudkan keinginannya. Kita bisa mencontoh bagaimana dia berjuang untuk membela negaranya. Kita juga bisa dengan rajin belajar untuk meraih cita-cita, bisa juga dengan menerapkan sikap saling tolong-menolong dalam kesulitan. Agar semangat, mari kita belajar lagu Maju Tak Gentar. Namun sebelumnya, kita perlu tahu tentang nada dan tempo. Nada adalah bunyi yang memiliki gerakan teratur. Di dalam nada ada 3 bagian nada, yaitu nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Nada rendah dijadikan dengan adanya tanda titik di bawah not atau di bawah angka, sedangkan nada sedang tidak memiliki titik. Dan di nada tinggi ada 1 titik atau ada titik di atas angka yang menunjukkan nada tinggi. Lalu untuk tempo adalah ukuran cepat lambatnya birama lagu yang dibagi menjadi 3 bagian: cepat, sedang, dan lambat. Tempo cepat memiliki jenis presto, allegro, allegretto. Lalu di sedang ada moderato, andante, dan andantino. Sedangkan di lambat ada larghissimo, grave, dan adagio. Mari kita dengarkan dan lanjut nyanyi bersama. Sekarang nyanyi bersama ya. Juta kental membela yang benar, maju tak kental hati tadi sarang, maju terengah mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang, bergerak serentak menajam bergerak menyerah majulah menang, tak kenal membela yang benar, maju tak kenal hati
serentak mengusir menyerang, maju serentak tentu kita menang, bergerak serentak menekan menajam terjang, bergerak menyerang, maju menang. Oke, terima kasih anak-anak. Itu tadi adalah lagu Maju Tak Gentar yang sudah kita nyanyikan bersama. Sekarang ada kuis. Sebentar, kita kerjakan bersama ya. Siapakah bapak proklamator kita? Silahkan dijawab di kertas masing-masing. Guru hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Dan coba jawabannya. Iya, betul. Iya, Soekarno. Yang salah boleh dicoret ya. Soal yang kedua, kapan Ki Hajar Dewantara lahir? Silakan guru hitung 1 sampai 3. Kalian jawab di kertas kalian masing-masing. 1, 2, 3. Kapan? Iya, tanggal 2 Mei 1889 dan 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kita lanjut di soal berikutnya. Apa pengaruh sikap kepahlawanan R.A. Kartini? Apa R.A. Kartini yang dilakukan R.A. untuk kita semua? Guru hitung 1 sampai 5 karena ini agak panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat sama-sama ya. Ya benar, persamaan dengan perempuan dan laki-laki. Kita lihat soal nomor 4. Apa nama nada tanda titik yang ada di bawah? Nama nadanya apa kalau ada tanda titik di bawah notnya? 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Iya, betul, nada rendah. Ketika di atas adalah nada tinggi dan ketika tidak ada titiknya berarti nada sedang. Soal terakhir, apa tempo lagu Maju Tak Gentar? Tadi kita nyanyinya pelan, sedang atau semangat? Iya benar, tempo cepat. Nah, anak-anak selanjutnya kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan di Google Classroom ya. Silakan kalian untuk mengerjakannya. Yang sudah dibagikan juga di WA Group, silakan di-download, di-print lalu dikerjakan. LKPD yang Ibu sudah susun. Nah, di situ ada terlihat bahwa ada diminta untuk membuat data pikiran dan silahkan kalian untuk menyanyi Maju Tak Gentar dan dikirimkan di WA. Jika belum paham, boleh kok bertanya. Ibu ingatkan bertanya dengan WA grup atau WA pribadi atau dengan komen di bawah. Terima kasih, mungkin itu saja yang akan disampaikan tadi sebelumnya. Mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktu yang telah kalian sediakan untuk belajar hari ini. Semoga kalian senantiasa sehat dan dapat rajin belajar. Guru pamit dulu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.